Apa penyebab bencana? Penyebabnya adalah tergantung perspektif. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mayeda. Pertama-tama saya sampaikan belasungkawa kepada para korban dan yang terdampak bencana alam di awal tahun 2021 ini. Semoga diberikan kekuatan dan ketabahan agar segera pulih. Dan bagi kita yang sehat walafiat, harapannya kita dapat memberikan dukungan dan bantuan semaksimal mungkin dan berdoa agar kita semua selalu dilindungi dan diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Kali ini kita akan mempelajari apa sih penyebab bencana. Namun sebelumnya kita perlu mengetahui dulu definisi bencana itu apa. Jadi dari berbagai sumber yang sudah saya himpun dan saya rangkum, bencana adalah aktivitas alami yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi manusia. Nah, jadi sebetulnya seperti gunung meletus, banjir, air laut yang meluap, gempa, itu sebetulnya adalah aktivitas alaminya bumi saja. Bahwa memang bumi sedang bergerak, namun hal tersebut dapat menimbulkan kerugian apabila datang pada waktu yang tiba-tiba tidak disangka, volume yang besar, frekuensi yang panjang, tidak dapat kita kendalikan, dan akhirnya kita sebagai manusia mengalami kerugian atau kerusakan. Jadi secara filosofis, bencana alam itu adalah penamaan yang diberikan manusia terhadap satu kejadian alam atau fenomena alam yang melanda kita, yang menimpa kita. Karena bagi bumi, ya dia sekedar bergerak saja, dia sekedar hidup. Air hukumnya memang di bumi ya mengalir dari tempat tinggi ke rendah sesuai jalurnya, jalur yang tersedia. Gempa bumi yaitu memang ada gerakan lempeng bumi, itu semua alamiah. Namun bagi manusia yang menderita kerugian itu disebut bencana. Lalu apa penyebab bencana? Penyebabnya adalah tergantung perspektif. Pada pembahasan kali ini kita menggunakan dasar gagasannya Paulo Freire mengenai kesadaran. Paulo Freire ini adalah satu pemikir yang memfokuskan kajiannya pada bidang pendidikan, dan dia punya gagasan mengenai jenis kesadaran masyarakat. Ada 3, yaitu kesadaran magis, naif, dan kritis. Ketiga hal ini adalah hasil dari sistem dan pola pendidikan yang diterima oleh kita sebagai masyarakat ya. Kita mulai dari yang pertama, kesadaran magis. Kesadaran magis ini adalah hasil dari pendidikan yang konservatif atau yang kuno, atau yang mungkin kita sebut ceramah satu arah. Jadi seperti gelas kosong terus diisi air. Ya udah, seperti biasa yang kita alami di pendidikan di Indonesia, kan satu arah begitu ya. Sebagai siswa secara pasif aja menerima informasi yang didapatkan dari guru, dari orang yang lebih tua, dari teman-temannya misalnya. Menurut A, menurut B, katanya A, katanya B. Sehingga anak-anak atau orang-orang berkesadaran magis ini lemah dalam kemampuan analisis, terutama untuk memahami hukum sebab akibat. Bagi mereka, akibat itu muncul atau ada karena perbuatan Tuhan. Ya memang Tuhan yang memunculkan ini adalah kehendak Tuhan. Jadi misalnya melihat banjir gitu ya, bencana banjir misalnya. Kita pakai contoh yang sama, nanti semua banjir semua, biar enak perbandingannya. Banjir itu adalah karena Tuhan marah atas kelakuan kita. Entah kita banyak maksiat, kita jarang beribadah, sehingga Tuhan menimpakan hukuman kepada manusia berupa bencana banjir. Nah berarti bagi orang-orang berkesadaran magis, pelaku bencana adalah Tuhan. Kedua, kesadaran naif. Kesadaran naif ini adalah hasil dari sistem pendidikan yang bersifat liberal. Ini sudah cukup baik. Jadi pendidikan liberal itu adalah pendidikan dua arah kalau di dalam ruangan kelas ya. Jadi ada tanya jawab antara guru dan siswa. Kalau misalnya di konservatif tadi, hierarkinya guru itu lebih tinggi daripada siswa, sehingga guru yang harus menuangkan informasi atau pengetahuan ke siswa. Siswa menerima aja. Tapi kalau liberal enggak. Jadi sistemnya bisa dua arah. Guru ngasih informasi terus ditanggapi oleh siswa. Jadi saling tukar informasi, ada diskusi, bahkan ada perdebatan misalnya. Sehingga ruang kelas itu penuh dengan wacana, penuh dengan gagasan. Mereka terbuka terhadap pengetahuan baru, informasi baru. Dan oleh sebab itu mereka bisa menerima sains. Mereka punya dasar ilmu pengetahuan yang cukup kuat untuk memahami
suatu kejadian, satu fenomena. Kalau misalnya dalam melihat bencana banjir, bagi orang-orang yang kesadaran naif, ya bagi mereka itu adalah karena curah hujan yang tinggi, karena cuaca misalnya, karena faktor alam. Kedua adalah karena kita buang sampah sembarangan sehingga menyumbat aliran air. Nah itu, jadi bagi orang kesadaran naif, bencana itu adalah faktor alam yang diperparah oleh kelakuan kita sendiri. Sudah hujan badai, hujan deras, tapi kita juga buang sampah sembarangan, akhirnya ya bencana banjir muncul. Seperti yang sering kita ketahui kalau di Jakarta misalnya, banyak orang-orang yang selalu menyerukan jangan buang sampah sembarangan lah tuh. Ketiga, kesadaran kritis. Kesadaran kritis ini adalah hasil dari sistem pendidikan yang sudah melalui fase liberal. Jadi setiap orang pasti mengalami fase pendidikan yang konservatif, yang satu arah tadi, terus ke liberal yang dua arah, mulai ada tukar gagasan. Dan ketiga, mereka mulai menyadari bahwa ternyata terdapat faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kehidupan kita sebagai manusia. Kalau di kesadaran naif tadi melihat bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu disebabkan oleh kita. Tapi kalau orang-orang kesadaran kritis melihat bahwa sebab akibat di antara ini ada faktor-faktor yang mendistorsi, yaitu apa? Adalah sistem atau struktur. Dan orang-orang kesadaran kritis melihat bencana itu tidak semata-mata itu adalah karena marahnya Tuhan atau karena kita yang buang sampah sembarangan, melainkan ada aktivitas ekonomi atau politik sehingga memunculkan bencana tersebut. Misalnya banjir tadi ya, ada satu kota lagi hujan deras nih, tapi di daerah A banjir, di daerah B tidak banjir. Lalu apa bedanya? Ternyata di daerah A itu pembangunannya masif, pembangunannya ngawur, eksploitatif, alih fungsi lahan resapan, jadi mall, jadi perumahan misalnya, yang itu menyalahi AMDAL. Nah, AMDAL ini siapa sih yang bertanggung jawab? Yaitu pemerintah. Nah, bagi orang kesadaran kritis, pelaku bencana adalah oligarki. Apa itu oligarki? Yaitu adalah pihak pemerintah negara yang bersekutu dengan swasta. Contohnya itu tadi ya, para pemilik modal ingin bangun mall di lahan resapan air, sedangkan itu menyalahi AMDAL. Tapi si pihak pemilik modal ngasih sejumlah uang ke pemerintah agar dilolosin aja pembangunannya. Itulah terjadi persekongkolan yang tidak sehat, sehingga di kemudian hari menimbulkan bencana. Tiap-tiap kesadaran pun juga memiliki caranya masing-masing untuk mencegah atau mengatasi bencana. Kalau misalnya orang kesadaran magis, cara mereka adalah ya kita harus bertobat, kita harus perbanyak ibadah agar Tuhan tidak marah, agar kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Terus kalau orang kesadaran naif biasanya akan melakukan edukasi atau kampanye ke masyarakat mengenai kesadaran, jangan buang sampah sembarangan, dimulai dari diri sendiri. Seperti itu biasanya tipenya orang kesadaran naif itu seperti itu. Terus kalau yang kesadaran kritis biasanya ambil jalur hukum, intervensi kebijakan misalnya. Kayak itu tadi misalnya eksploitasi alam, ya harus diatasi dari jalur hukum, harus diberikan hukuman agar jera, agar yang lainnya tidak mengulangi hal yang sama. Tapi ingat, ini bukan soal siapa yang salah dan siapa yang paling benar. Tiga kesadaran ini memang perlu diakui bahwa masih ada. Misalnya di Indonesia gitu ya, ya masih ada orang yang kesadaran magis, ada yang kesadaran naif, ada yang kritis. Maka dari itu, ketiga hal tadi beserta solusi-solusinya, beserta cara pandangnya itu perlu kita terima dengan baik. Kita perlu sikapi dengan bijak. Belum tentu loh pendapatnya orang kesadaran magis itu salah. Siapa yang tahu penyebab banjir bandangnya zamannya Nabi Nuh? Bisa aja itu memang banjir yang didatangkan oleh Tuhan, karena Tuhan pun bisa memberikan mukjizat kok kepada para nabinya, dan kita gak bisa menjelaskan itu. Misalnya zamannya Fir'aun dan pasukannya yang tenggelam di laut yang sebelumnya sudah dibelah oleh Nabi Musa. Siapa yang bisa menjelaskan itu? Bisa saja itu betul karena memang murkanya Tuhan, seperti kaum Sodom misalnya yang tanahnya dibalik. Ya kita tidak bisa menjelaskan hal tersebut. Atau mungkin orang di zaman itu belum punya kemampuan untuk memahami sains, memang belum ditemukan ya ilmu pengetahuan alamiah seperti itu, sehingga ya mereka cuma bisa bilang itu karena Tuhan. Dan begitu juga sebaliknya, kadang kita juga pernah muak kayak, itu ngapain sih orang-orang kok semuanya ujung-ujungnya salahnya koruptor, salahnya korupsi. Ya bisa saja itu betul, karena ada korupsi, kolusi, nepotisme tadi, sehingga menyebabkan pembangunan yang serampangan, akhirnya terjadi bencana.
itu juga betul. Dan orang yang kesadaran naif juga, ya betul juga bahwa kita jangan buang sampah sembarangan. Nah, cara-cara itu perlu kita pahami dan kita lakukan secara bersama gitu loh, beriringan. Toh juga dalam mengobati bencana kita juga caranya sama kok. Kita harus donasi, kita harus memberi bantuan tenaga, doa, apapun yang bisa kita lakukan sesuai kemampuan kita. Jadi harapannya kita saling memahami satu sama lain dan lebih bijak dalam menyikapi suatu kejadian, terutama bencana. Nggak perlu saling tabrakan gitulah. Dan juga untuk menyebarluaskan pengetahuan, harapannya kita dan juga media massa memberikan informasi yang memiliki bobot yang lebih tinggi lagi lah, dinaikin lagi lah bobotnya menuju ke kesadaran kritis. Mau anak kecil sampai yang dewasa pun tahu kok kalau misalnya penyebab banjir itu adalah karena hujan yang lebat, aliran air yang deras, terus penyebab gempa bumi ya karena pergesekan lempeng, gunung meletus ya karena gunung itu meletus, semua sudah tahu. Mau dibilang itu kuasa Tuhan ya itu betul juga karena alam ini ciptaan Tuhan. Tapi kan nggak semua orang mengetahui soal kecacatan pembangunan tadi, pembangunan yang eksploitatif, aktivitas politik yang menyebabkan bencana, agar semua masyarakat Indonesia, setiap orang itu juga punya kesadaran yang melek gitulah. Oke, cukup segitu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, dan share agar pengetahuan ini menyebar ke teman-teman terdekat atau keluarga kalian. Oke, terima kasih. Bye.